Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pada pertemuan ke-9 ini saya mohon maaf karena harus memberikan materi melalui rekaman video karena kemarin sore saya baru dapat kabar untuk mengikuti rapat pagi-pagi ya di KPA. Jadi pada kesempatan kali ini untuk pertemuan ke-9 menjelang UTS saya coba berikan materi melalui rekaman video ya, baik itu kampus Indralaya maupun kampus Palembang. Langsung saja saya coba share screen. Baiklah, untuk pertemuan ke-9 ini seperti yang sudah saya berikan informasi pada pertemuan sebelumnya bahwa pertemuan ke-9 ini kita akan membahas sedikit tentang materi analisa struktur statistik tentu dengan studi kasus yaitu portal ya, portal. Nah, sebelum saya coba jelaskan materi, saya akan tetap membahas dan menyinggung sedikit tentang syarat batas dan metode solusi ya. Seperti yang sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya bahwa untuk semua struktur itu memiliki 3 jenis tumpuan, sendi, roll, dan jepit. Dengan masing-masing itu memiliki syarat batas tumpuan tersendiri. Di pertemuan kali ini kita akan membahas portal ya, portal dengan tumpuan berupa salah satunya yaitu roll, sehingga nanti ada syarat batas tumpuan yaitu delta vertikalnya sama dengan 0. Kemudian translasi horizontalnya ada, rotasinya ada, tapi tidak ada translasi tegak lurus searah tumpuan. Seperti di slide-slide sebelumnya, di pertemuan sebelumnya, kita harus menentukan terlebih dahulu struktur tersebut itu nilai kelebihannya berupa multiple redundant atau single redundant ya. Kemudian diterapkan syarat batas yang ini tadi terhadap jenis tumpuannya yang akan kita jadikan syarat kelebihan tersebut. Kemudian tentunya dengan terlebih dahulu menjadikan struktur tersebut sebagai struktur statis tertentu ya. Kemudian redundant dijadikan kelebihan gaya itu yaitu diberikan beban satu satuan. Nah, untuk contoh soal ke-6 ini pada pertemuan ke-9 ini kita akan membahas sebuah portal dengan beban dan ukuran seperti yang teman-teman lihat pada gambar di bawah ini. Itu kita akan hitung juga dengan metode beban satu satuan ya. Di sini ada namanya portal dari titik A, B, C ke D dengan tidak lupa ada modulus elastisitas dan inersianya juga. Diberikan beban merata dari C ke D dengan panjang 4 meter itu sebesar 1,075 ton per meter. Kemudian ada beban terpusat di titik A, arahnya adalah ke kanan 0,8 ton dengan bentang dari A ke B itu adalah 1 meter dan B ke C adalah 2 meter ya. Kita coba coret-coret ya. Di sini kita stop share dulu. Saya coba ke whiteboardnya. Whiteboard, oke ya. Nah, tadi kalau contoh kasusnya itu adalah di sini ada portal ya. Di sini ada portal.
kemudian ada roll, perletakan roll di sini. Kemudian ini ada lagi beban merata di sini, beban merata sebesar Q sama dengan 1,075 ton per meter. Kemudian ini ada perletakan, yaitu di sini ya, itu ada perletakan jepit. Kemudian di sini kita misalkan titiknya adalah di sini A, titik A, kemudian di sini titik B, kemudian di sini titik C, dan di sini titik D. Ya, pada titik A ini ada namanya beban terpusat, dikasih beban terpusat senilai P sebesar 0,8 ton ya. Jaraknya dari sini, sorry. Di sini ada jarak dari A ke B dan dari B ke B itu tadi sebesar 1 meter. Kemudian dari B ke C sebesar 2 meter. Kemudian dari C ke D itu sebesar 4 meter ya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, tahapan yang pertama yang harus kita lakukan pada struktur statis tak tentu ini adalah kita hitung dulu jumlah reaksi yang terjadi pada struktur ini, gitu kan. Nah, kalau kita misalkan di sini ada namanya pada perletakan atau tumpuan jepit ini ada berarti ada horizontal ya, gaya horizontal, kemudian ada gaya vertikal, kemudian ada namanya momen ya, ada namanya momen. Kemudian pada perletakan roll itu hanya ada gaya arah horizontal ya, horizontal B, gitu kan. Ini horizontal A, vertikal A, dan momen di titik A, gitu ya. Nah, berdasarkan definisi tersebut, banyaknya reaksi yang terjadi pada tumpuan dapat kita lihat jumlah reaksinya itu ada 4 ya. Reaksinya ada 4, sehingga 4 dikurang 3 adalah 1. Jadi ada 1 kelebihan reaksi. Nah, kemudian tahapan yang kedua ya, yang harus kita lakukan adalah kita definisikan dulu atau kita tentukan dari struktur ini ya, dari struktur ini, struktur portal ini, reaksi mana yang kita jadikan sebagai kelebihan. Pada contoh kali ini kita definisikan kelebihan reaksinya itu adalah HB ini ya, nilai HB ya. Sehingga struktur tersebut berubah untuk menjadi struktur statis tertentu. Karena yang kita hilangkan adalah reaksi HB, sehingga strukturnya ini sekarang menjadi seperti ini ya. Hanya ada perletakan jepit ya. Perletakan jepit. Kemudian di sini ada P, beban P. Kemudian di sini ada Q. Tetap saja titik-titiknya jangan lupa di sini ada titik A, kemudian di sini ada titik B, di sini ada C, dan di sini ada D. Nah, tahapan selanjutnya seperti yang sudah saya jelaskan, jadi teman-teman di sini harus coba untuk eh, apa, memperhitungkan. Yang pertama itu adalah memperhitungkan terhadap gaya luar ya. Tahapan ketiga ini ya, kita buat ya.
Tahapan ketiga, kita hitung struktur yang sudah menjadi struktur statis tertentu ini, itu kita tentukan nilai defleksinya atau delta HB. Terhadap apa? Terhadap beban luar. Beban luarnya apa? P dan Q. Ya. Sehingga terhadap beban luar ini, struktur ini mengalami suatu namanya respon struktur ya. Respon strukturnya bentuknya yang pertama itu adalah saya titik-titikin ya, titik-titikin merah ya, garis putus-putus merah ya, seperti ini. Kemudian ini akibat beban P ya, strukturnya bentuknya seperti ini. Kemudian akibat beban Q, strukturnya itu seperti ini ya. Jadi ada dua ya untuk respon strukturnya. Nah, masing-masing respon struktur ini ya, akibat beban Q dan beban P ini besar pengaruhnya itu adalah pada daerah ini ya, daerah yang ini. Sehingga daerah ini menimbulkan yang namanya tadi delta HB ya. Delta HB ini tetap saja kita akan tinjau struktur, kita definisikan seperti sebelum-sebelumnya. Dari A ke B itu kita definisikan adalah X1. Kemudian dari B ke C itu kita definisikan adalah X2, gitu kan? Kemudian dari C ke D itu kita definisikan adalah X3. Nah, delta HB yang didapatkan akibat beban-beban luar sehingga menimbulkan suatu respon struktur, yaitu seperti gambar 2 ini, sehingga kita coba definisikan per segmen bentang ya, perbatasan wilayah gitu kan. Akibat beban luar ini sendiri menimbulkan namanya yaitu delta HB, sehingga ada namanya MX besar ya. Kalau kita jadikan tabel misalnya AB untuk bentang X1 itu kita definisikan 0 kurang dari sama dengan X1 kurang dari 1. Nah, ini menimbulkan MX besar yaitu sebesar minus 0,8 dikalikan X1. Kemudian pada bentang BC dengan rentang wilayah yaitu 0 kurang dari sama dengan X2 itu batasannya maksimal 2. Menimbulkan MX besar yaitu sebesar minus 0,8 dikalikan 1 plus X2. Kemudian dari C ke D itu untuk bentang 0 kurang dari X3 kurang dari sama dengan 4 ya. X3-nya di sini tadi ya. Nilai L-nya 4 meter. Menimbulkan MX besar yaitu nilainya adalah minus 0,8 ya dikalikan 3 plus X 3 kuadrat per 2 ya. Nah, ini yang kita dapatkan pada delta HB akibat beban luar ya, akibat beban luar. Kemudian tahapan keempat ya, tahapan keempat adalah akibat beban satu satuan. Karena yang kita hilangkan atau yang kita hilangkan itu di titik B ini reaksinya adalah jumlah kelebihan reaksi setelah kita hitung pada poin pertama tadi adalah sebesar 1 ya, hanya 1, maka
Reaksi kelebihannya pada poin 4 ini, pada tahapan keempat, strukturnya berubah menjadi seperti ini ya. Ini senilai Q, kemudian di sini ada P, ya. Kemudian di sini ada, kemudian di sini ada titik A, di sini ada B, di sini ada C, dan di sini ada D. Nah, pengganti reaksi pada titik B atau roll yang kita hilangkan pada titik B, reaksi horizontal B itu kita jadikan di sini adalah beban sebesar satu satuan ya, beban sebesar satu satuan. Beban sebesar satu satuan. Nah, akibat beban satu satuan ini, struktur mengalami suatu bentuk respon ya, bentuk responnya seperti ini. Kurang lebih seperti inilah ya. Nah, gitu ya. Nah, tetap saja kita bagi juga per segmen bentangnya. Dari A ke B itu nilainya adalah X1, kemudian dari B ke C itu nilainya adalah X2, dari C ke D itu nilainya adalah X3 gitu ya. Nah, akibat beban satu satuan ini muncullah pada setiap segmen ini adalah misalnya pada AB untuk nilai 0 kurang dari X1 kurang dari sama dengan 1, nilai MX kecilnya, MX kecil ini akibat beban satu satuan ini tadi ya, itu adalah 0. Kemudian pada BC dengan rentang 0 kurang dari X2 kurang dari 2, itu muncul namanya MX kecil dengan nilai sebesar 1 dikalikan X2. Kemudian pada CD 0 kurang dari X3 dengan batasan bentang adalah 4, itu muncul MX kecil akibat beban satu satuan, nilainya adalah 1 dikalikan 2. Nah, setelah ini semua dilakukan ya, tahapan-tahapan ini semua dilakukan gitu kan, maka kita lanjut ke tahapan 5 ya. Dari masing-masing ini kita balik lagi yang namanya yaitu kita tetap cari yaitu delta HB ya. Delta HB. Delta HB ini rumusnya integral 0 sampai L gitu kan. MX besar dikalikan MXB gitu per EI terhadap DX gitu kan. Kemudian di sini tinggal masukkan nilai-nilainya gitu kan. Dari ini, dan dari ini. Kemudian MX-nya juga dimasukkan sehingga didapatkanlah ini adalah min 0 per EI gitu kan. Kemudian kita hitung do BB. BB kita hitung integral 0 sampai L gitu kan. MXB kecil dikuadratkan per EI DX gitu ya. Masukkanlah nanti nilainya berapa. Kemudian tahapan akhirnya bagaimana gitu kan. Tahapan akhirnya bagaimana Pak? Tetap saja seperti yang saya bilang tadi gitu kan. Seperti yang saya bilang sebelum-sebelumnya juga gitu kan. Tahapan akhirnya adalah kita tetap memunculkan nilainya gitu kan. Jadi tahapan akhir adalah kita balik ke rumus umum. Rumus umumnya apa Pak? Gitu kan. Delta HB di minus do BB dikalikan HB
sama dengan 0 ya. Ini ya, masuk ke rumus umum ini. Kita substitusikan nilainya masing-masing. Kita substitusikan nilai masing-masing sehingga nanti dapatlah nilai HB. Gitu ya. Nah, setelah didapatkan nilai HB ini pada pada struktur, kita substitusikan sehingga tahapan akhir yaitu adalah kita masuk ke namanya perhitungan hukum kesetimbangan. Hukum kesetimbangan yaitu free body diagram ya. Free body diagram. Kemudian dihitung dengan statika ya. Statika. Sehingga output akhirnya dapat kita lihat pada slide ini sudah selesai ya. Ini tahapan terakhir ini ya, tahapan ke-5 ya. Tahapan ke-5, tahapan ke-6-nya itu kita coba pindah ke slide ya. Ini saya coba stop share dulu. Saya coba stop share. Kita balik ke slide. Ya. Setelah didapatkan nilai HB, maka dihitunglah suatu persamaan statika hukum kesetimbangan ya, sehingga kita dapatkanlah yang terakhir yaitu diagram bidang, diagram momen, dan diagram bidang normal ya. Ini geser, ini momen, dan ini normal gitu ya. Nah, begitulah ya untuk perhitungan struktur statis tak tentu pada jenis studi kasus yaitu portal. Jadi dari kesemua struktur itu kita tetap saja output terakhirnya adalah titik reaksi. Reaksi yang kita buang itu harus kita cari atau kita temukan nilai reaksinya. Kemudian tahapan akhir adalah kita harus membuat namanya diagram bidang, baik itu momen, geser maupun normal ya. Itu untuk struktur statis tertentu. Saya pikir cukup untuk pertemuan ke-9 ini gitu ya. Pertemuan ke-9 ini cukup. Teman-teman bisa mereview pertemuan kita, materi-materi pertemuan kita dari mulai materi yang diajarkan Bu Rosidawani sampai materi yang sudah saya ajarkan di pertemuan ke-9 ini. Sehingga nanti minggu depan di pertemuan ke-10 kita bisa UTS gitu kan. Nah, materinya itu kurang lebih apa yang sudah saya ajarkan, dan nanti ada juga materi dari Bu Rosidawani gitu kan. Untuk UTS pada pertemuan minggu depan itu jam dan waktunya itu sama ya. Nanti metodenya saya jelaskan lebih lanjut pada pertemuan ke-10, metode bagaimana kita UTS gitu kan. Oke, saya pikir cukup untuk pertemuan kita pada pertemuan ke-9 ini, materinya cukup. Kurang lebih saya mohon maaf karena tidak bisa mengajar online secara langsung. Saya pikir teman-teman bisa mengulas materi yang sudah saya upload di e-learning, jangan lupa absen gitu kan. Kemudian materi yang sudah silahkan dipelajari sehingga pada pertemuan minggu depan kita bisa mulai UTS. Dan untuk pertemuan ke-11 itu bisa dengan Pak Mutarom dan Pak Yakni gitu kan. Silahkan ketua kelas hubungin dosen yang bersangkutan. Lebih kurangnya saya mohon maaf, dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Saya akhiri video e-learning pertemuan ke-9 ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.